Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik, kita akan melanjutkan langsung saja ke poin ke-6 dari sunnah-sunnah Nabi SAW, bacaan-bacaan beliau dalam sholat, yaitu bacaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi di sini sudah tidak asing buat kita, dua hari raya ini adalah dua hari raya yang mulia. Waktu Nabi SAW tiba di Madinah, maka beliau mengatakan kepada kaum muslim penduduk Madinah yang memang waktu itu mereka punya hari di mana mereka jadikan sebagai hari mereka merayakan, bergembira. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh Allah telah menggantikan untuk kalian dengan dua hari raya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, peringatan Nabi SAW ini berarti menandakan dua hari ini yang harusnya kita jadikan sebagai rujukan kita, sebagai hari raya kita. Nah, gitu ya. Nah, banyak sekali amal-amal yang dianjurkan tentunya di Idul Adha dan Idul Fitri. Kita tahu kalau Idul Fitri tentunya ada sholat idnya dan tata caranya dikerjakan 2 rakaat, diikuti juga dengan khutbah tentunya. Ya, jadi sholat dulu 2 rakaat, rakaat pertama selain takbiratul ihram kita bertakbir 7 kali, kemudian kita ruku, i'tidal, sujud seperti sholat biasa. Di rakaat kedua pada saat berdiri, selain takbiratul intiqal atau takbir yang kita baca pada saat pindah dari rakaat pertama ke rakaat kedua, kita membaca lagi 5 kali takbir dengan mengatakan Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar sampai 5 kali, baru kemudian sisanya seperti sholat biasa. Nah, setelah sholat Idul Fitri tidak ada lagi ibadah khusus tentunya, yang ada adalah setelah sholat kita mendengarkan khutbah, ya. Dan Nabi SAW menganjurkan pada saat itu di kota Madinah agar semua menghadiri khutbah ini, semua menghadiri khutbah ini. Jadi diantaranya wanita-wanita, orang tua, wanita yang haid, semuanya itu dianjurkan untuk bisa menghadiri sholat Id. Ya. Juga tentunya disunnahkan kita memperbanyak takbir, tahlil, sementara menuju ke tempat sholat. Dan juga kita disunnahkan kalau menuju ke tempat sholat Id, kita menuju dari satu sisi jalan atau satu jalan, kemudian nanti pulangnya kita berbeda jalan pada saat akan pulang ke rumah. Nah, ini diantaranya. Dan di sini fokus di sholat Idul Fitrinya tentang masalah bahasan tadi atau tambahannya kurang lebih. Kalau di sholat Idul Adha atau waktu Idul Adha ada tambahan ibadah kurban. Setelah sholat Idnya tentu bertakbir, bertahlil, ya. Sementara menuju ke sholat Id, tapi Idul Adha bahkan jauh sebelumnya. Ya, kurang lebih 9 hari sebelum Idul Fitri sampai Idul Adha, sampai Idul Adha dan sampai hari Tasyrik kita dianjurkan memperbanyak amal-amal saleh. Karena ini dikenal dengan 10 hari emas, ya, muslimin, yaitu mulai dari 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Namun tanggal 11 sampai tanggal 13 dikenal hari Tasyrik juga ini adalah hari-hari mulia, di mana umumnya kaum muslimin disuruh memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak dikerjakan ibadah haji. Nah, ada sholat Idul Adha mirip sama Idul Fitri dari tata caranya, yaitu 2 rakaat. Rakaat pertama setelah takbiratul ihram kita takbir lagi 7 kali. Kemudian di rakaat kedua selain takbiratul intiqal kita takbir 5 kali. Setelah itu juga ada khutbah tentunya. Kalau khutbah Idul Fitri lebih memotivasi kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat fitrah dan juga tentunya atau menjelaskan keutamaannya, serta juga menyebutkan tentang amal-amal yang harus dipertahankan setelah Idul Fitri dari apa yang kita kerjakan selama Ramadan. Kalau Idul Adha lebih kepada motivasi menyebutkan keutamaan berkurban, ya, dan kisah daripada awal disyariatkan berkurban yang tidak ada jenis disembelih Nabi Ismail oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam sesuai dengan mimpi yang dilihat sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kurang lebih gambarannya tentang masalah itu. Nah, di sholat Id ini Nabi SAW memilih surah-surah tertentu. Kita sedang fokus mengerucut membahas tentang sholat Idul Fitri Idul Adha yang 2 rakaat. Maka di rakaat pertama beliau membaca surah tertentu setelah Al-Fatihah, dan di rakaat kedua juga beliau membaca surah tertentu. Nah, di sini diangkat sebuah riwayat saja, yaitu dari Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, kana yaqra fihima al-fitr wal adha bi qaf wal Qur'anil Majid wa iqtarabatis sa'atu wa insyaqal qamar.
bahwasanya Rasulullah SAW membaca dalam 2 sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Dua-duanya sama bacaannya, yaitu rakaat pertama surah Qaf dan rakaat kedua surah Al-Qamar. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan sebelumnya tentu sudah diberikan hadis Samurah bin Jundub dan Nu'man bin Bashir yang menyebutkan tentang masalah ya, keutamaan atau anjuran membaca surah ini. Ya. Kalau kita kembali lagi, hadis Nu'man bin Bashir yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW membaca di 2 Id dan Jumat, Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Kalau Bapak Ibu pegang bukunya bisa kembali 1 lembar sebelumnya ya. Kemudian juga dikatakan di situ hadis Nu'man bin Bashir, ya, Nu'man bin Bashir dan hadis Samurah bin Jundub sama-sama di halaman 97 bahwasanya Nabi SAW membaca di hari Jumat Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Hadithul Ghashiyah ya. Nah di sini seperti biasa Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengetahui surah yang dibaca oleh Nabi SAW, maka ada baiknya kita coba tadabburi ayat-ayat dari 2 surah ini. Fahami? Handphone. Ya. Kita akan coba melihat isi daripada 2 surah ini. Yang pertama tentunya kita bisa membuka surah Qaf. Surah ini Bapak Ibu sekalian surah nomor 50 ya dalam Al-Quran, berbunyi kurang lebih ada 45 ayat ya, seperti metode yang kita gunakan sebelumnya, kita mentadabburi coba apa kandungan surah-surah ini. Dan sudah kami sarankan pada pertemuan yang lalu, setiap kali Bapak Ibu ingin sholat, maka jangan lupa agar Bapak Ibu merenungi dulu ya, apalagi kalau kita tidak ngerti bahasa Arab, bacaan-bacaan sholat seperti doa i'tidal, doa istiftah ya, kemudian surah Al-Fatihah sendiri, kemudian surah yang kita ingin baca, misalnya kita ingin baca surah Al-Lahab misalnya, atau Al-Masad misalnya, atau Al-Falaq, atau An-Nas, semua itu minimal kita baca dulu terjemahannya sebelum kita sholat, supaya nanti dalam sholat kita bisa tadabbur. Begitu juga zikir yang dibaca pada saat ruku, i'tidal, sujud, dulu di antara 2 sujud dan tahiyat. Semua ini penting sekali, karena salah satu yang meningkatkan nanti pahala balasan adalah kita khusyuk dalam sholat. Dan salah satu poin berhubungan dengan khusyuk adalah mengerti apa yang kita ucapkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, kita di sini kembali kepada bahasan 2 sholat Id. Di rakaat pertama, Nabi SAW membaca surah Qaf, surah nomor 50, dan ini berisikan kurang lebih 45 ayat. Silahkan dibuka aplikasi Al-Quran di handphone, baru kita sama-sama mencoba mentadabburi ayat-ayatnya. Ayat pertamanya, Bismillahirrahmanirrahim, Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya huruf-huruf yang berada di awal surah Al-Quran adalah nama lainnya surah itu. Atau ada pendapat juga yang mengatakan hanya Allah yang mengetahui maknanya. Jadi kita tidak boleh sembarangan menafsirkan huruf-huruf yang awal surah yang belum memang mengandung makna secara khusus. Seperti Yasin, Toha, Tosin, Mim, Alif, Lam, Mim. Ya, di sini juga Qaf. Semua ini adalah nama-nama lain surah itu atau memang Allah Azza wa Jalla yang lebih tahu maknanya. Lalu di sini Allah bersumpah mengatakan demi Al-Quran yang sangat mulia, wal Qur'anil Majid. Berarti ada penekanan di sini agar jangan sampai kalian luput dari Al-Quran, mempelajari bacaannya, mempelajari kandungan-kandungan makna dan hukumnya, ya, tadabbur, kemudian menghafalnya dan juga mempraktikkan dalam hidup kita. Pernah kami sampaikan ada 4 hak Al-Quran. Membaca, Ibu mengkhatamnya, yang membaca dari surah pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah, surah ketiga Al-Imran, surah keempat An-Nisa, surah kelima Al-Ma'idah, surah keenam Al-An'am, terus begitu Al-Anfal, terus sampai surah nomor 114 An-Nas. Anda mengkhatam, Anda ngerti artinya baca saja. Yang kedua, tadabbur. Anda
membaca ayat-ayat Al-Quran tapi dengan merenungi makna-maknanya. Nah ini bisa 10 ayat per hari dan tidak harus berurut kayak tadi dari surah nomor 1 sampai surah nomor 114, tapi boleh Anda pilih surah mana yang paling Anda ingin tadabburi terlebih dahulu. Tapi intinya kita dianjurkan mentadabburinya. Kemudian yang ketiga, tadi diantaranya adalah tadabbur ini surah-surah yang Anda mau baca pada saat mau sholat. Kemudian yang ketiga adalah kita menghafalnya. Ini juga sama, tidak harus berurut dari surah nomor 1 sampai surah nomor 114. Tapi boleh surah mana yang paling Anda ingin mulai menghafalnya. Hingga nanti Anda menghatamnya 30 juz. Yang keempat, Anda mengamalkan isinya. Nah ini tafsir dan kurang lebih tadabbur ayat pertama surah Qaf wal Qur'anil Majid. Ya. Qaf demi Al-Quran yang sangat mulia. Dan ayat 2, bal ajibu an ja'ahum mundirun minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Mereka tidak menerima, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Dan mereka berkata, atau maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib. Ini menjadi satu tradisi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca tentang umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, dan ini ayat turun kepada ya, orang-orang Quraisy, ya, umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW pun, umat nabi-nabi siapapun, ya, umumnya ya, mereka kecuali untuk Nabi Adam. Tetapi nabi-nabi yang lain umumnya umatnya banyak yang tercengang dan tidak percaya kalau ternyata Allah mengutus dari kalangan mereka. Ada yang kaget karena sepupunya yang jadi nabi, ada yang kaget karena orang tuanya yang jadi nabi. Ya, seperti kasus Nabi Nuh alaihissalam, anaknya sendiri ada yang tidak mau beriman. Ada bahkan dari istrinya sendiri yang heran dan tidak mau percaya, seperti istri Nabi Lut dan Nabi Nuh. Ya, yang Allah jadikan perumpamaan dalam Al-Quran. Walaupun mereka berdua di bawah naungan hamba Allah yang saleh, tetap saja mereka tidak bisa mendapatkan manfaat atau tidak bisa berguna bagi mereka. Nah, ada juga orang-orang kaumnya seperti orang-orang Quraisy tidak percaya. Masa sih Allah utus dari kalangan kita nabi, walaupun Muhammad itu, tentu kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam terpercaya, mulia nasabnya, tetap aja kita nggak percaya. Waktu itu ya ada di antara mereka bahkan yang meminta agar diturunkan malaikat sebagai utusan. Dan Allah SWT membantah dalam Al-Quran, kalau diturunkan malaikat maka akan selesai semua perkara. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala akan yang menjadikan itu penyebab siksa mereka. Ya. Karena malaikat itu berbeda. Mereka punya tugas-tugas khusus. Turun untuk menyiksa kaum yang memang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau memang bisa jadi mereka akan kerepotan untuk mengikuti. Karena malaikat berbeda dengan kita. Mereka diciptakan langsung, ya, sempurna, dewasa, bertugas. Jadi itu juga. Kalau kita kan proses manusia berbeda. Dari anak-anak, dari bayi, anak-anak, remaja, punya angan-angan yang sama, membangun rumah tangga, punya pendapatan hidup dan segala macam. Kemudian tua, lalu meninggal dunia. Itu sudah umum, ya. Seperti itulah kurang lebih keadaannya. Kemudian mereka kaget di sini kata Allah, tercengang. Lalu mereka mengatakan, ini aneh sekali. Masa ada utusan dari kalangan kita sendiri. Lalu ayat 3-nya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Aidha mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Mereka masih mengatakan, apakah informasi dari Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan setelah mati dan setelah menjadi tanah akan dibangkitkan kembali, itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin, kata orang-orang kafir Quraisy. Mereka membantah itu. Gak mungkin bisa dibangkitkan kembali. Dan ini juga hampir sama ya. Bahasa-bahasa yang disampaikan oleh orang-orang yang kufur kepada para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Apa yang tidak masuk di akal mereka, maka mereka menolaknya. Padahal tidak semua apa yang tidak masuk di akal itu tidak ada. Gitu kan? Kalau kita hanya meyakini bahwasanya yang nampak dengan mata, ya, kemudian yang bisa ditangkap oleh akal, barulah kemudian kita mau imani, maka ini banyak sekali kita bisa tolak. Gitu ya. Termasuk misalnya apa yang kita rasakan selama ini. Kita sakit, kita senang, kita sedih, ya, kita suka, semua ini kita bisa rasakan tapi tidak nampak wujudnya. Gitu kan? Tidak nampak wujudnya. Akal susah sekali menangkapnya. Karena tidak nampak wujudnya kalau kita mau menggunakan akal. Jadi harusnya akal itu menjadi perangkat untuk ya
menyempurnakan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani hal gaib, bukan dia mengontrol menerima atau tidak menerima hal yang gaib tersebut. Kemudian di ayat 4-nya Allah SWT mengatakan, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafil. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara atau mencatat. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mereka tidak mau mengimani tentang keberadaanku. Kami bahkan mengetahui kalau mereka masuk kuburan, bagaimana prosesi penghancuran jasad mereka. Kita tahu semua orang meninggal, jasadnya akan hancur dan dimakan oleh tanah. Kecuali para nabi-nabi. Karena kata Nabi SAW tentang keutamaan hari Jumat ini, teman kita sebutkan pekan lalu ya. Potongan hadis tentang hari Jumat adalah hari yang paling mulia. Ya. Pada hari itu Allah ciptakan Adam, Allah masukkan ke dalam surga, Allah keluarkan dari surga. Kemudian pada hari itu perbanyaklah salawat kepadaku karena akan dihantarkan kepadaku. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana dihantarkan kepada anda salawat kami sementara anda sudah balait, ya, aram, atau anda sudah hancur dimakan oleh tanah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan atau menghancurkan jasad-jasad manusia, jasad para nabi-nabi. Kemudian selanjutnya ayat 5-nya, bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran tak kala kebenaran itu datang. Lalu mereka berada dalam keadaan kacau balau. Karena mereka tidak mau renungi dulu, mereka tidak mau fikirkan dulu gitu ya. Ada banyak cerita disebutkan pada saat beberapa tokoh-tokoh masyarakat ya dari suku-suku selain Quraisy kalau datang ke Mekah, maka mereka ditemui oleh tokoh-tokoh Quraisy, lalu mereka mengatakan, hati-hati, di kota kami ini ada orang penyihir. Kadang-kadang mereka mengatakan ada orang yang gila, dia akan bisa mempengaruhi dirimu. Sampai sebagian tokoh-tokoh itu ada yang menutup kuping mereka dengan tutupan agar tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tapi Allah bukakan hati mereka. Ada di antara mereka yang penasaran, lalu kemudian membuka tutup kuping, lalu mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, apakah kamu yang dikatakan oleh orang Quraisy sebagai penyihir? Apakah kamu yang dikatakan orang gila? Maka coba dengarkan kepadaku apa yang kamu punya. Maka Nabi SAW cuma membacakan ayat Al-Quran saja. Sudah cukup membuat kepala-kepala suku ini pun akhirnya banyak yang masuk Islam. Karena mereka tahu ini bukan perkataan penyihir. Ya. Ini perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang tidak beriman itu malah kacau balau. Mereka aja tidak tahu harus mengikuti yang mana. Ayat 6-nya. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Lalu Allah mengajak di ayat 6 surah Qaf ini kita merenung, berpikir bahwasanya yang mengutus Nabi SAW yang menurunkan Al-Quran, yang memerintahkan kita untuk beriman, memperkenalkan dirinya di sini. Allah mengatakan, maka apakah mereka tidak melihat kepada langit atau akan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikannya? Kami menciptakan, kami yang membuat itu. Jaraknya jauh dari bumi, warnanya, komposisinya, dan segala macam. Dan menghiasinya dengan bintang-bintang. Dan langit itu tidak mempunyai retak sedikit pun. Harusnya direnungi dan tafakkur. Dan kita tahu ini salah satu bentuk ibadah yang kita bisa gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, itu bertafakkur, merenungi tentang ciptaan-ciptaan Allah. Di ayat 7-nya, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang oleh mata. Juga Allah SWT mengatakan, lihat bumi yang kalian tempati, yang kalian bercocok tanam di atasnya, yang kalian mengambil hasilnya, yang kalian berpijak di atasnya, gitu ya. Bangun bangunan, kita jalan di atasnya. Lihat ke bumi itu, kata Allah. Kami hamparkan, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Siapa yang bisa mengaku menciptakan gunung? Sekarang para ilmuwan sepakat bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang sempurna di muka bumi. Hewan-hewan pun tidak mencapai akalnya manusia. Dan memang Allah sudah mengatakan, Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, sesempurna ya ciptaan, gitu ya. Kita berpegang pada akal orang-orang ateis ini yang mengatakan manusia itu adalah makhluk yang paling, atau penduduk umum yang paling canggih, yang paling modern, gitu kan. Oke, apa yang mereka bisa lakukan dengan gunung-gunung itu? Mereka paling bisa mengelolanya, menikmatinya.
Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka cuma kagum-kagum melihat keajaiban gunung-gunung yang sangat banyak dengan komposisi yang bermanfaat, ya bisa digunakan manfaatnya oleh manusia. Allah mengatakan, dan kami meletakkan gunung-gunung ya, yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya, pada bumi itu, segala macam tanaman yang indah dipandang oleh mata. Ya, berbagai macam warna, ya, varian, dan segala macam. Maka Allah mengajak kita berfikir. Lalu Allah mengatakan di ayat 8, ya, tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Semua itu untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang mau kembali mengingat Allah, mau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya mereka tahu, ya, kalau sebenarnya, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semuanya untuk kita, menjadikan bahan berfikir untuk beriman dan menyempurnakan iman kita kepada Allah. Kemudian ayat 9 Allah masih ajak kita berfikir lagi. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan kami juga yang menurunkan air atau dari langit air hujan. Ya. Tidak akan mustahil ada yang bisa mengatakan dia yang turunkan hujan, gitu ya. Allah SWT mengatakan kami yang menurunkan itu. Ya. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ya. Jadi biji-bijian, tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Sekarang tidak asing di masa kita, mudah sekali kalau kita mau mempelajari ini, ya, merenungi masalah ini luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah lihat dibuat cuplikan dokumenter yang sangat sensitif, gitu ya. Pada saat hujan lagi turun, didatangkan kamera super canggih, lalu di slow motion, dipelan-pelankan, gitu ya, diperlihatkan bagaimana biji-biji yang ada di atas bumi, ya, tergeletak, gitu ya, tersentuh oleh air hujan tersebut dalam hitungan beberapa saat saja. Kemudian hujan berhenti, lalu biji itu menjadi basah dan tiba-tiba beberapa waktu setelah itu mengeluarkan, ya, tunas atau tanaman kecil. Dan akhirnya tumbuh menjadi tumbuh besar, mengakar ke bumi, dan akhirnya menjadi banyak manfaatnya. Nah, ini tidak mungkin hal seperti ini tidak bisa menunjukkan tentang kemahabesaran Sang Pencipta Allah atau keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita betul-betul memang harus memikirkan masalah ini. Kita harus merenungi betul-betul masalah ini. Kemudian Allah mengatakan ayat 10-nya, wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Pohon kurma juga, coba lihat, renungi bagaimana keajaiban yang ada pada pohon kurma tersebut, ya. Kita bisa nikmati rasanya, kita bisa lihat bagaimana fisik pohonnya. Para manusia hanya bisa mengembangbiakkan pohon-pohon tersebut, menikmati hasilnya, ya. Tapi mereka tidak bisa menciptakan. Allah mengatakan pohon-pohon kurma. Kenapa Allah mengatakan pohon kurma di sini? Pertama, karena pohon itu sangat banyak di Jazirah Arab, dan orang-orang Arab tidak asing sementara Al-Quran awal turun di Jazirah Arab. Yang kedua, sampai menjelang hari kiamat pun kurma ini sangat mudah untuk dijangkau di seluruh pelosok muka bumi. Orang bisa menikmatinya sebagai salah satu buah, sehingga orang bisa berpikir dan merenungi masalah itu. Terlebih lagi pohon kurma mirip dengan pohon kelapa, pohon zaitun, pohon-pohon yang umurnya panjang, sehingga dia betul-betul bisa menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 11-nya Allah pastikan rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Untuk semua itu untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati atau sudah kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan nanti. Kita pernah lihat nggak Bapak Ibu sekalian, ada tanah gersang, kemudian turun hujan padanya. Begitu turun hujan padanya, subhanallah, ya, tiba-tiba saja dalam hitungan detik atau hitungan menit, hitungan hari mungkin paling lama, itu akan menjadi hijau. Saya subhanallah pernah berapa kali Allah mudahkan datang ke Mekah di masuk musim dingin. Dan kebetulan waktu itu saya sempat nginap di Hotel Fairmont di lantai 50 sekian. Dan view-nya kebetulan alhamdulillah ke Masjidil Haram dan ke gunung-gunung di sekitar Masjidil Haram. Mungkin pemandangan ini kalau kita dari pelataran masjid kita tidak bisa lihat, tapi karena di atas lantai 50 bisa nampak jelas, gitu ya. Saya melihat yang di musim panas juga pernah saya nginap di posisi kurang lebih hampir sama,
gunung-gunungnya itu gersang sekali, kena panas, batu-batuan gitu kan. Dan mata kita itu bisa melihat sejauh mata bisa menjangkau, karena dari atas gitu ya, di atas dari bangunan-bangunan umumnya, karena di clock tower itu, di jam, menara jam ya. Nah, pada saat musim dingin masuk, subhanallah, udara dingin. Bisa dikatakan jarang sekali hujan di Mekah. Hanya udara dingin, mungkin sedikit ada embun gitu ya. Sudah cukup membuat gunung-gunung batu itu, yang tadinya gersang sekali, menjadi hijau. Subhanallah, saya sampai sempat mengambil gambar di handphone saya waktu itu, saya ingat. Karena memang keajaiban yang luar biasa. Bagaimana Allah perlihatkan itu. Apalagi kalau turun hujan deras kayak kita. Wajar kalau kayak di Indonesia itu sangat subur tanam-tanaman. Karena berapa bulan musim hujan itu. Ya. Allah mengatakan semua itu Allah yang turunkan hujan. Dan Allah jadikan dari air hujan itu semuanya ya bisa hidup. Manusia hidup, hewan-hewan hidup. Bahkan negeri yang tadinya kering, tanah yang kering bisa menjadi tumbuh dan subur. Maka Allah mengatakan demikianlah hari kebangkitan. Kalau kalian sudah binasa, kami hanya turunkan hujan, kemudian menimpa tubuh kalian dan kalian bisa bangkit kembali utuh seperti ya awal. Nah seperti itu. Kemudian ayat 12 mulai Allah mengingatkan, ayat 13 juga begitu, ayat 14 ini tentang bagaimana umat-umat sebelum kita yang mendustakan. Seakan-akan Allah mengatakan, hai orang Quraisy, hai manusia yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian kufur, maka nasib kalian mirip sama umat-umat sebelum kalian. Sudah ada yang kalian bisa lihat bekas-bekas peninggalan mereka di muka bumi, ya, dan kisah-kisah mereka sangat masyhur, baik di kalangan manusia, apalagi kalau kita yang otentik sekali dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat 12 Allah mengatakan, "Kadzabat qablahum qaumu Nuhin wa ashabur rassi wa Thamud." Sebelum mereka orang-orang Quraisy telah mendustakan pula kaum Nuh, penduduk negeri Ras dan Thamud. Kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh. Mereka telah mendustakan. Dan sampai hari ini masih ada bekas-bekas peninggalan mereka ya. Kaum Thamud itu di Madain Saleh 4 jam kurang lebih dari kota Madinah masih ada. Ya. Kemudian juga Allah mengatakan di ayat 13-nya, Wa'adun. Dan kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Yang mereka diberikan fisik tinggi besar. Sampai sebagian ahli tafsir mengatakan, ya, mirip seperti pohon-pohon kurma, tinggi besar dan kekar. Dan mereka sangat kaya raya. Mereka membangun di setiap ujung-ujung gunung yang tinggi, istana-istana dari emas. Semua satu negeri itu, ya, di negeri Iram namanya, semuanya bangunannya dari emas. Namun Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka karena mereka tidak beriman kepada Nabi Hud. Dan setiap negara yang sudah Allah binasakan, negeri sudah Allah binasakan, maka Allah tutup semuanya. Tidak lagi orang bisa mengambil manfaat dari negeri tersebut. Ya. Oleh karena itu tidak bisa ditemukan lagi ya harta-harta mereka. Nah seperti itu kurang lebih. Begitu juga dengan wa Fir'aun kata Allah. Fir'aun masih bisa lihat buminya sekarang, peninggalan yang menjadi keajaiban dunia. Ya, piramidanya, padahal itu sebenarnya kuburan-kuburan mereka gitu ya. Allah buat tunjukkan wa ikhwanu Lut dan saudara-saudaranya kaum Lut di laut mati. Ya, di laut mati. Subhanallah, saya pernah mendengar ceramah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shinkiti hafidahullah, salah satu dari anggota Dewan Majelis Ulama'nya Saudi gitu ya. Beliau tekankan sekali tentang masalah negeri-negeri yang pernah Allah binasakan. Di antaranya beliau membahas tentang masalah kaum Sodom atau kaum Nabi Lut. Ya. Orang-orang Yahudi coba menyebarkan isu bahwasanya laut mati, tepatnya tempat di mana kaum Lut dihancurkan, itu kadar garamnya tinggi dan hanya banyak manfaatnya. Bisa diambil manfaatnya. Maka mereka menjual sabun, krem, dan segala macam. Beliau mengitiberatkan, subhanallah, saya sempat mendengarkan ceramah beliau kemarin. Ya. Beliau mengatakan ini sebenarnya tidak boleh sama sekali diambil manfaat dari negeri yang pernah Allah binasakan. Jadi Allah pernah binasakan, tidak boleh. Jadi jangan kita tertipu, begitu kita lewat laut mati, kemudian kita main beli kremnya atau yang berhubungan dengan itu semuanya. Allahu a'lam. Kemudian ayat 14-nya, wa ashabul aikati wa qaumu tubba kullun kadzabar rusula fa haqqa wa'id. Demikian juga penduduk Aika dan kaum Tubba. Ya, kaum Nabi Syuaib. Kemudian kaum Tubba ini negeri Yaman, ya. Negeri Sabah yang Allah ceritakan dalam surah nomor 34. Semua telah mendustakan rasul-rasul, maka sudah semestinya mereka mendapatkan hukuman yang sudah diancamkan. Jadi lihatlah mereka-mereka itu. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang sudah Allah binasakan. Karena jelas sekali kok. Kalau kita mengikuti Nabi dan para
Pengikut Nabi kita akan sama dengan mereka. Dapat petunjuk dan kita akan selamat dunia dan akhirat. Seperti kita mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan begitu juga umat-umat sebelum kita mengikuti Nabi mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka jelas sekali teman-teman sekalian bagaimana keselamatan mereka. Sementara Abu Lahab, Abu Jahal di masa Nabi SAW bagaimana Allah binasakan mereka. Ya. Dan sudah tidak dikenang lagi tentang masalah hartanya, kekayaannya semasa di Mekah. Begitu juga dengan umat-umat sebelum kita. Hilang semua kejayaannya Fir'aun, kaum Ma'ad, kaum Samud, dan yang lainnya. Ayat 15. Afa'ina bil khalqil awal, bal hum fi labsin min khalqin jadid. Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Tanda tanya. Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Jadi maksudnya, apakah kalian kira kami letih karena sudah menciptakan semua itu? Akhirnya karena mereka berpikir masa sih ini dari Allah, masa sih ada hari kebangkitan, maka mereka akan lebih ragu lagi nanti kalau akan ada penciptaan fisik baru pada saat hari kebangkitan. Di masyarakat ada timbangan amal, ada surga dan neraka, surga dengan segala macam fasilitas, ada bidadari, ada wildan mukhalladun bidadara, kemudian juga istana-istana yang mewah dari emas dan seterusnya, dan ada neraka dengan segala macam siksaannya. Ini lebih jauh untuk mereka imani. Ayat 16-nya, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwasswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Ini ayat ini dahsyat sekali ya. Surah Qaf ayat 16 Allah SWT mengatakan, kami yang menciptakan kamu hai manusia. Apa yang membuat kamu tidak mau beriman? Buktikan kalau memang kalian punya Tuhan yang lain. Buktikan kalau ada yang menciptakan kalian selain Allah SWT. Tidak pernah ada yang mengaku menciptakan manusia kecuali Allah. Dan juga Allah SWT mengatakan, dan kami mengetahui semua apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kita bisa merahasiakan isi hati kita kepada manusia, tapi tidak bisa kepada Allah. Allah tahu isi hati kita. Ya. Dan juga Allah mengatakan, kami lebih dekat kepada daripada urat lehernya sendiri. Ada malaikat yang Allah tugaskan, ya, yang mencatat amal baik, amal buruk. Dan Allah pun maha melihat, maha sempurna, maha mengetahui semua gerak-gerik kita. Allah mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dalam satu ayat. Ya. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ayat 17-nya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ingatlah kata Allah ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, amal baik, amal buruk. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Yang biasa kita dikenal dengan pencatat amal baik di kanan dan pencatat amal buruk di kiri. Ayat 18-nya. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan oleh manusia itu melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Mencatat semuanya. Ya. Maka artinya hati-hatilah. Karena tidak akan ada yang luput nanti di laporan amalmu pada hari kiamat. Lalu ayat 19 Allah ingatkan. Toh kamu juga akan meninggal. Apakah kalian sudah tahu apa itu kematian? Allah jelaskan di surah Qaf ini ayat 19. Waja'at sakratul mauti bil haqqo. Zalika ma kuntu lahu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Jadi maksudnya tidak bisa kalian lari. Kalau kalian betul-betul memang ya punya Tuhan selain Allah, punya kekuatan dan segala macam, atau yakin ini semua terjadi begitu saja, tidak usah mati. Coba pertahankan diri dari kematian. Maka ya, ini adalah bantahan yang mutlak. Tidak ada orang yang bisa menolak kematian. Ya. Kemudian ayat 20. Wa nufikha fis sur, ini lanjutannya lagi. Ya. Dzalika yaumul wa'id, dan akan ditiup sangkakala nanti menjelang hari kiamat, dan itulah hari terlaksananya ancaman. Jadi apa yang selama ini kalian dengar dari Al-Quran, baca dari Al-Quran maksudnya dari penyampaian para ulama, ya, dan para dai-dai tentang masalah ada kematian, ada kebangkitan, ada timbangan amal baik, amal buruk, ada surga dan neraka, ya. Semua itu dan apa yang kalian baca juga kalau Anda baca sendiri dari Al-Quran, semua itu akan Anda lihat sendiri pada saat ditiup sangkakala. Allah sudah berikan kita bocorannya, pasti akan terlihat semuanya. Lalu kemudian ayat 21-nya, waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Ini lain lagi nih. Nanti kalau kita dibangkitkan hari kiamat, ada malaikat yang menggiringnya, membawanya. Kita ini seperti tahanan, dibawa nanti oleh sosok malaikat. Kita nggak bisa kemana-mana. Digiring kemanapun. Dan ada satu malaikat pemberi kesaksian. Betul dia buat begini, ya betul dia buat begitu misalnya. Kemudian ayat 22-nya. Sehingga tidak bisa menghindar ya.
Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sebenarnya selalu dikatakan pada manusia pada hari kiamat, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dalam hal ini. Kamu tidak tahu kalau ini ada terjadi gitu ya. Maka kami singkapkan darimu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari ini akan amat tajam. Maksudnya sekarang kan mata kita ini cuma terjangkau sebatas batas itu ada. Kayak misalnya contoh, Anda berada di ruangan Anda sekarang pada saat Anda dengarkan ceramah ini, batas mata Anda hanya sampai di ruangan itu. Tembus tembok itu nggak mungkin. Gitu kan? Kita tidak bicara kalau Anda lihat dari kamera handphone, mata kita ini tidak mungkin tiba-tiba menembus itu. Tapi orang kalau sudah meninggal, semua tutupan matanya dibuka. Dia bisa menyaksikan langit dan bumi, melihat malaikat dan yang apa yang tidak nampak selama dia masih hidup. Allah katakan kami akan angkat nanti. Di hari kebangkitan, hari kiamat akan sangat tajam pandangan mata kita, bisa melihat semua itu sebagai bukti nyata apa yang sudah Allah sampaikan. Oleh karena itu beruntunglah orang-orang yang sudah beriman, karena dengan dia beriman, dia mendapatkan keselamatan. Karena ternyata betul nih apa yang dijanjikan. Ayat 23. Wa qala qarinu hadza ma ladayya atid. Dan yang akan menyertai dia, malaikat mengatakan, ini adalah catatan amal yang tersedia pada sisiku. Diperlihatkan catatan amal baik dan amal buruknya. Kalau amal buruknya yang lebih berat, maka malaikat mengatakan di ayat 24, Alqiya fi jahannama kulla kafarin anid. Allah berfirman kepada para malaikat, maaf ini bukan malaikat berkata, tapi Allah berfirman kepada para malaikat, lemparkan olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Selama di dunia ini, kufur, tidak mau yakin, wahai orang-orang Quraisy, kalian tidak mau yakin Muhammad adalah utusanku, kalian tidak mau yakin ada hari kebangkitan, ada surga dan neraka, nanti kalian akan digiring oleh malaikat dan pencatat amal baik amal buruk kalian akan bertugas nanti. Ya, malaikat penggiring akan melempar kalian ke dalam api neraka. Lalu ayat 25 Allah sebutkan di antara perbuatan mereka di dunia, manna'in lil khairi mu'tadin murid, yang sangat menghalangi kebaikan. Di antara mananya adalah keimanan. Mereka menolak dakwah Nabi Muhammad SAW untuk pribadi dan mereka larang orang lain juga untuk beriman. Melanggar batas lagi ragu-ragu. Terlalu melampaui batas, mereka tidak mau dengar, langsung saja main klaim, langsung saja main tuduh gitu kan. Dan juga penuh dengan keraguan-raguan, Ayat 26-nya, alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhara fa'alqiyahu fil 'adzabis syadid. Orang-orang yang telah menjadikan sesembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkan dirinya ke dalam siksaan yang sangat pedih. Ya. Artinya yang selama dunia justru sembah berhala, bintang-bintang, ya jin, ya misalnya setan-setan, semua itu sesembahan selain Allah SWT. Maka dikatakan pada hari kiamat, lempar mereka ke dalam siksa yang sangat panas, apinya maksudnya api neraka. Kemudian ayat 27-nya, qala qarinu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Yang menyertai dia pula akan mengatakan, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya. Ini dari kalangan jin, ya manusia. Jadi manusia itu ada juga pendamping dari malaikat mengingatkan amal baik, dan ada jin juga, qarin, disilakan dengan qarin, pendamping yang selalu mengingatkan dia keburukan. Maka qarinnya akan berkata, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Maksudnya seakan-akan dia mau bilang seperti iblis bilang ya dalam surah Ibrahim, saya cuma memanggil kalian, kalian yang mengikutinya. Maka jangan salahkan diri saya, salahkan diri kalian sendiri. Ayat 28. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Tidak ada gunanya sekarang bertikai, saling menyalahkan di hari kiamat, karena dulu aku sudah kirim kepada kalian utusanku. Nah, seperti itu. Harusnya kalian dengar. 29. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Keputusan di sisiku tidak akan pernah diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Semua ini tidak akan pernah berubah. Yang beriman selamat, yang kafir akan celaka. Itu tidak akan berubah, dan tidak ada kezaliman dalam masalah itu. Karena selama di dunia sudah diingatkan, sudah sampai kepadanya peringatan. Ayat 30. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Dan ingatlah, maksudnya pelajarilah. Karena kita belum lihat neraka itu ya. Allah mengatakan, dan ingatlah, maksudnya pelajarilah pada hari itu kami berkata kepada neraka jahannam, apakah kamu sudah penuh? Karena dilempar terus ya, jin dan manusia yang kufur kepada Allah SWT dan membangkang. Lalu neraka mengatakan, masih adakah tambahan? Dalam sebuah hadis yang lain, disebutkan
Neraka terus mengatakan hal bin mazid, ada ketambahan sampai Allah Tuhan yang maha berkah dan maha perkasa meletakkan telapak kakinya dengan bentuk maha sempurnanya, tidak perlu kita bayangkan seperti makhluk, sampai neraka itu ya mengerucut ya seperti daging ya. Dan akhirnya dia mengatakan cukuplah dengan kemahabesaranmu. Maka pada saat itu pun neraka tercukupkan gitu ya. Awalnya neraka itu terus saja cukup ya, dan masih kosong, masih bisa dilemparkan orang-orang ya, dan dilemparkanlah semua orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang bersamaan ayat 31 Allah jelaskan juga sementara orang-orang yang patuh, orang-orang yang beriman dibukakan baginya surga. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan didekatkan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Maksudnya mereka bisa melihatnya dan mereka pun sangat mudah menjangkaunya. Ayat 32-nya, "Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh." Inilah surga yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada hamba-hamba yang selalu kembali kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya. Ayat 33-nya, "Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib." Yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka yang maha pemurah, sedangkan dia Allah tidak kelihatan oleh hamba tersebut, tapi dia tetap merasa takut karena dia beriman kepada Allah dan dia datang dengan hati yang penuh taubat. Ini berarti ayat 33 surah Qaf betul-betul harusnya menguatkan iman kita. Memang Allah tidak nampak, Allah masih merahasiakan zatnya yang mulia dan nanti akan dilihat di surga nanti, dan orang-orang kafir tidak akan pernah melihat Allah selama-lamanya. Tidak akan melihat Allah selama-lamanya, itu ya, karena ini hanya diperlihatkan untuk orang-orang yang beriman. Lalu Allah berfirman kepada ahli surga, ayat 34-nya, "Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud." Maka masuklah ke dalam surga itu dengan aman. Ini buat kalian, dan itulah hari kekekalan. Sekali kalian miliki istana itu, maka akan jadi milik kalian selamanya. Ayat 35-nya, "Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid." Dan di dalam surga itu mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki. Semua yang mereka mau dikasih. Dan pada sisi kami ada tambahannya. Sampai pernah ada seorang Arab Badui mengatakan, "Ya Rasulullah, boleh nggak di surga saya minta agar bercocok tanam? Karena orang ini suka sekali bercocok tanam." Maka sebenarnya di surga sudah tidak putus. Pohon-pohon sudah sangat banyak. Salah satu cirinya surga itu terlihat hijau karena banyaknya tumbuh-tumbuhannya. Dan rindang dia rindang sekali dan juga dia sangat mudah untuk dijangkau ya, sampai disebutkan dalam sebuah riwayat hadis buahnya itu akan mendekat kepada ahli surga kalau dia pengen makan buah tertentu misalnya. Dan Allah mengatakan dan kami juga masih memiliki tambahan, artinya ada tambahan, banyak terjemahan tentang masalah tambahannya. Allah kasih kepada hamba-hambanya yang dia pilih dan semua kita termasuk. Ada saja kejutan-kejutan yang Allah kasihkan tambahan di surga. Ayat 36-nya. "Wa kama ahlakna qabla min qarnin hum ashaddu minhum batshan fanaqqabu fil biladi hal min mahis." Dan berapa banyak, harusnya mereka lihat, umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada ya orang-orang Quraisy ini. Maka mereka telah dibinasakan, telah pernah menjelajah di beberapa negara atau negeri. Mereka telah berkuasa, mereka punya kekuatan, punya kekayaan. Apakah mereka mendapatkan tempat untuk lari dari kebinasaan pada saat dibinasakan? Yang kayak kaum Adnya, kaumnya Nabi Hud, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, ya, Namrud, kaumnya Nabi Ibrahim, Fir'aun, kaumnya Nabi Musa. Jadi banyak sekali yang Allah suruh kita mengambil pelajaran dari mereka. Ayat 37-nya, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedangkan dia menyaksikan. Harusnya semua ini ayat-ayat direnungi, kemudian coba sosialisasikan dalam kehidupan kita yang apa yang bisa kita tadabburi tadi, hujan yang turun, ya, penciptaan alam semesta, mentadabburi sisi ayat Al-Quran. Ini harusnya orang yang punya pendengaran normal, hati juga yang normal, akal yang sehat, pasti dia akan bisa mengambil pelajaran. Ayat 38-nya. "Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa massana min lughub." Dan sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Tentunya ada makna tafsir sendiri ya. Tapi jelas kita
tidak akan mengatakan bahwasanya oh ini berarti Allah kan bisa ciptakan tiba-tiba. Kenapa Allah berikan waktu jeda sampai 6 masa? Itu kuasa Allah SWT. Justru dengan kemahasempurnaan Allah gitu ya. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan dalam menciptakan langit dan bumi. Lalu Allah peringatkan Nabi Muhammad SAW, berikut juga kaum muslimin, para ulama, para da'i, agar bersabar. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Ya, artinya sudah, tidak usah peduli dengan orang tidak mau beriman, kalian cuma tugasnya menyampaikan, kalian bertahan dengan iman kalian. Ikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Toh yang mengikuti syariat ya kita sekarang, kita merasa nyaman-nyaman saja. Makan bisa kita makan, minum bisa, berpakaian bisa, segala macam bisa. Yang penting sederhananya halalan, thayyibah, dia dibolehkan dan juga berkualitas. Toh kita yakin kita hanya melewati dunia sebentar dan akan kita dapatkan balasan dengan keimanan kita nanti di akhirat. Sisa kurang lebih ayat 40 sampai 45 insyaallah. Wa minal laili fasabbihu wa adbara sujud. Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Ini salah satu perintah kepada orang-orang beriman agar mereka terus saja berzikir kepada Allah SWT, mengingat Allah di setiap keadaan mereka, kecuali di tempat-tempat yang dilarang tentunya seperti di WC maaf, dan juga setiap habis sholat. Kita tahu ada zikir habis sholat, jangan kehilangan itu. Ayat 41-nya, wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib. Dan dengarkanlah seruan pada hari penyeru atau malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Ini tiupan sangkakala, Israfil alaihi salatu wassalam. Nanti orang-orang yang hidup di akhir zaman itu akan mendengar itu ya. Tiupan tersebut ada dua tiupan sangkakala. Yang pertama mewafatkan semua yang ada di langit dan di bumi kecuali yang Allah izinkan. Kemudian yang kedua tiupan untuk membangkitkan kembali adanya hisab. Ya, semoga Allah selamatkan kita dari mara bahaya, maksiat, dan juga beratnya timbangan dosa hari kiamat dan neraka. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu diselamatkan dengan amal soleh dan keimanan kita. Ayat 42, Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq, dzalika yaumul khuruj. Dan pada hari itu mereka betul-betul mendengarkan teriakan ya, dengan sebenar-benarnya. Itulah hari yang dibangkitkan dari kubur. Maksudnya tiupan sangkakala itu. Ayat 43-nya. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan. Allah mengatakan kami yang menghidupkan dan kami yang mematikan. Dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Tidak ada yang tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau sekuat apapun dia, sepintar apapun dia, kalau dari kalangan manusia, mati juga. Dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 44-nya. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a. Dzalika hasyrun 'alaina yasir. Pada hari nanti, di hari kiamat, di tiupan sangkakala yang kedua, benar-benar bumi akan terbelah, menampakkan mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka dengan sangat cepat. Ya, demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. Sekejap saja, semuanya sudah berdiri di mahsyar, semuanya akan siap di timbangan amalnya. Atau ditimbang amalnya. Ayat 45-nya. Nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan dan kami sekali-kali bukanlah orang pemaksa terhadap mereka, maka beri peringatanlah dengan Al-Qur'an yang takut dengan ancamanku. Jadi ayat-ayatnya sangat luar biasa ya. Berisikan peringatan-peringatan yang sangat tajam gitu ya. Tentang masalah bagaimana bukti-bukti kalau Allah itu ada, bagaimana juga prosesi kematian, bagaimana hari kebangkitan dan seterusnya. Tentu ada di sini juga yang disebutkan itu rakaat pertama dibaca Qaf dan tadi sudah kita coba tadabburi dan rakaat kedua membaca surah Al-Qamar. Namun surah Al-Qamar ini kita tidak baca sekarang teman-teman sekalian. Saya berharap metode yang sudah kami sampaikan tadi bisa dijadikan bahan praktek di rumah ya. Surah nomor 54 Al-Qamar ini berbicara tentang masalah bulan atau pembelahan bulan tepatnya. Pembelahan bulan itu terjadi di masa Nabi Muhammad SAW di mana orang-orang Quraisy meminta agar Nabi SAW membelahkan bulan buat mereka agar mereka beriman. Dan mereka kaget, Nabi SAW mengiyakan dan menggaris bulan dengan telunjuk beliau dan bulan terbelah dua. Itu yang Allah sebutkan di 3 ayat pertamanya. Dan tentu surah ini kurang lebih memiliki 55 ayat. Surah nomor 54 ada 55 ayat. Saya sarankan Anda tentunya membaca ayat dan juga membaca terjemahannya. Kalau Anda butuh tafsirnya,
Sekarang Anda mudah sekali mendapatkan, Anda tinggal ketik di Google tentang tafsir surah ini, Anda ambil di tafsir.net kalau nggak salah ya, saya lupa, tapi ada kumpulan tafsir, Anda bisa buka, itu cukup banyak pendapat-pendapat ulama tafsir tentang masalah ayat tertentu yang Anda ingin cari tahu informasinya. Dan ini juga kurang lebih gambaran mirip-mirip tentang Allah menggambarkan dalam surah Qamar pembangkangan umat-umat sebelum kita. Ya, termasuk orang-orang Quraisy sendiri membangkang dari ayat yang Allah sudah perlihatkan tanda-tanda tentang pembelahan bulan. Allah sebutkan juga tentang bagaimana kaum Nuh Allah binasakan, dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana penghancuran kaum Nuh dengan datangnya banjir besar, kemudian kaum 'Ad bagaimana Allah binasakan dengan Allah kirim kepada mereka angin yang kencang selama 7 malam 8 hari atau 8 hari 7 malam. Kemudian mereka hancur seakan-akan pohon kurma yang tumbang, ya, di surah Al-Qamar ayat 20-nya itu. Dan ini yang menyebabkan kenapa sebagian ahli tafsir mengatakan fisik mereka besar-besar sampai seperti pohon kurma, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, bagaimana Allah binasakan mereka karena mereka membunuh unta Nabi Saleh, dan Allah kirimkan kepada mereka suara yang keras, mengguntur sehingga membinasakan mereka, membuat mereka menjadi kering seperti rumput yang kering, ya. Begitu juga Allah SWT ceritakan tentang kaum Lut yang melakukan homoseksual, gitu kan. Itu juga Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana Allah binasakan mereka, dan Allah suruh kita mengambil pelajaran, ya, dari kisah kaum Lut tentunya, ya. Begitu juga Allah SWT ceritakan tentang Fir'aun, ya, bagaimana mereka kufur kepada Nabi Musa alaihissalam dan bagaimana Allah binasakan mereka. Semua itu teman-teman sekalian menggambarkan kepada kita tentang ajakan Allah Subhanahu wa taala kita merenung dan jangan sampai kita terjerumus kepada hal yang sama. Jangan sampai kita terjerumus kepada hal yang sama. Ini kurang lebih gambaran garis besarnya tentang masalah surah Al-Qamar, ya. Allahu a'lam. Baik, insya Allah kedepannya kita akan bahas nanti bacaan witir, ya. Dan tentu kita juga akan membaca beberapa hal berhubungan dengan witir, baru kemudian kita masuk ke bacaan witir itu sendiri. Allahu a'lam.